hadirin kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sesepuh, para masyayikh, para asatidz wal asatizah ingkang kula muliaken, ibu-ibu rutinan malam Rabu. Kita berdoa bersama-sama, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kemudahan oleh Allah ta'ala. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang sedang susah semoga dijembarkan, yang sedang terlilit hutang semoga cepat dan melunasi hutang-hutangnya. Amine sing keras dudu saliyane amin sing keras ya amine. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kajian Kitab Al-Qaulul Yaqin Fima Yanfa' Amwatunal Muslimin, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo sareng-sareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlillah minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
atas karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, la siyama nikmat iman dan Islam, dengan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban dan menjauhi semua larangan-larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang mengajarkan kepada umatnya tentang keimanan kepada Allah yang benar, seorang Nabi yang mengajarkan kepada umatnya tentang keimanan, tentang kekufuran, tentang ketaatan, tentang kemaksiatan, tentang halal dan haram, tentang kewajiban dan tentang kesunahan. Seorang Nabi yang mengajarkan kepada umatnya tentang jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita sebagai umatnya jangan lalai, jangan melupakan, dan selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan dan harapan supaya kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin Fima Yanfa' Amwatunal Muslimin. Pada pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis tersebut dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa bagi seorang wanita hukumnya makruh untuk ziarah kubur. Wastadalla qala al-muallif rahimahullah, wastadalla man qala bil karaha bi hadithi Ummi Atiyah radhiyallahu anha inda syaikhaini. Jadi permasalahan ziarah kubur bagi seorang wanita, maka ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak dimakruhkan. Nah, pada hadis ini, yaitu hadis dari Ummi Atiyah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, adalah hadis yang dijadikan hujah atau dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum ziarah kubur bagi seorang wanita adalah makruh. Redaksi hadisnya, qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, intaha. Ummi Atiyah mengatakan, kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah, dan larangan Rasulullah tidak dikuatkan. Artinya larangan di sini tidak sampai hukum haram, tetapi larangannya hanya sebatas dimakruhkan. Dari mana kita dan para ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini larangannya adalah makruh? Kita cek dalam syarah hadis tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari. Seorang ulama besar yang dikenal ya dengan sebutan Ibnu Hajar. Beliau adalah seorang ulama al-hafiz, ya, seorang yang hafal ribuan hadis.
memiliki karya kitab namanya Fathul Bari. Kitab apa? Fathul Bari. Alhamdulillah, saya sudah punya kitabnya. Di ruang tamu itu ada nama kitab namanya Fathul Bari. Ya. Kitab Fathul Bari ini adalah kitab ya yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagai syarah dari kitab Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah Bukharinya beliau mengatakan qauluhu wa lam yu'zam alaina ay wa lam yu'akkad alaina fil man'i kama akkada alaina fi ghairihi minal manhiyat, atau kama ukkida alaina fi ghairihi minal manhiyat. Jadi yang dimaksud dengan kalimah walam yu'zam alaina, yang maknanya Rasulullah tidak mentegaskan larangan tersebut sampai hukum haram, artinya ay walam yu'akkad alaina fil man'i, yakni kami, yakni Ummi Atiyah dan para teman-temannya tidak dilarang oleh Rasulullah dengan larangan yang sampai haram untuk mengikuti jenazah. Sebagaimana ketika Rasulullah mengharamkan sesuatu, maka dengan menggunakan bahasa larangan yang kuat yang mengindikasikan hukumnya adalah haram. Faka'annaha qalat kurihalana ittiba'ul janaiz min ghairi tahrimin. Maka seakan-akan Ummi Atiyah itu mengatakan, kami dimakruhkan untuk mengikuti jenazah tidak sampai batasan haram. Ya, maka dari hadis ini ada ulama yang mengatakan bagi seorang wanita hukumnya makruh untuk ziarah kubur. Ya. Wa qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, zahiru siyaqi Ummi Atiyah annan nahya nahyu tanzih. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa perkataan Ummi Atiyah secara lahiriahnya menunjukkan makna bahwa larangan tersebut adalah larangan yang sifatnya tanzih atau dihukumi makruh. Apa yang dinamakan makruh? Ya, jika dilakukan tidak mendapatkan dosa, jika ditinggalkan maka ini yang lebih baik. Contoh, ya, hukum memakan jengkol makruh, lebih baik ditinggalkan. Kalau dimakan ya tidak jadi masalah, tidak berdosa, tapi hukumnya makruh. Hukum rokok, ya, wong jenengan duwe bojo pada ngerokok, tak jelas nah. Jadi hukum rokok ini berbeda pendapat. Kalau dalam kitab Al-Bajuri Syarah Fathul Qorib, ketika sedang menjelaskan tentang transaksi jual beli yang tidak sah, bai'uma la manfa'ata fihi, di antara transaksi jual beli yang tidak sah adalah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Contoh, ngedol beras mung siji tok, ngedol beras mung beras siji, kira manfaatnya ya ora sah jual beline. Atau menjual burung yang hanya tujuannya untuk melihat warnanya saja, ini juga tidak sah transaksi jual belinya. Kemudian Imam Al-Bajuri menjelaskan, di antara jual beli yang tidak sah adalah ada pendapat mengatakan jual beli rokok al-ma'ruf yang sudah dikenal. Kenapa diharamkan? Jual belinya saja diharamkan dan juga menggunakannya diharamkan karena rokok itu berbahaya.
gitu. Terus dijelaskan, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan hukumnya mubah. Ya, jual beli dan menggunakan rokok itu hukumnya mubah. Tapi pendapat yang kuat bahwasannya ya rokok itu hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Bahkan ada yang mengatakan wajib, yaitu jika tidak merokok maka dia akan mati. Ya padahal saya ngerokok, orang ngerokok sih mati ya. Maksudnya kalau dia tidak merokok maka memang dia akan meninggal dunia karena memang ada rekomendasi ataupun arahan dari dokter. Ya, maka ketika seperti ini hukum merokok wajib. Dan bisa hukum merokok itu haram. Ya, ketika apa? Ma yashtarihi ma yahtaju linafaqati iyalihi. Ketika uang yang digunakan untuk menafkahi keluarganya digunakan untuk membeli rokok, hukumnya haram. Nah, tapi ini kaitannya hukum rokok ya. Kita fokusnya ke makruh. Jadi hukum merokok itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Walaupun saya merokok, tetap saya menjelaskan yang lebih baik ditinggalkan. Orang terus kemudian saya menyelamatkan diri pakai hukum yang lainnya boten. Tetap mengambil pendapat yang muktamad. Nah, jadi makna makruh itu lebih baik ditinggalkan. Nah, hukum ziarah kubur bagi seorang wanita ada pendapat ulama yang mengatakan makruh. Ya. Tapi ini kita jelaskan. Wa bihi qala jumhuru ahli ilmi. Pendapat makruh ini dikuatkan oleh ya atau yang dijelaskan oleh mayoritas ahli ilmu. Wa mala Malik ilal jawazi wa huwa qaulu ahlil Madinah. Kemudian Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah, beliau condong hukumnya boleh bagi seorang wanita untuk ziarah kubur. Jadi hukumnya boleh, tidak sampai makruh. Ya, jadi tidak usah menjadi problem ataupun masalah kalau kita ya kemarin telah melaksanakan ziarah kubur. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh. Ya, jangan menyalahkan. Kalau menyalahkan ziarah kubur bagi seorang wanita, berarti telah menyalahkan ulama yang berpendapat sunnah, menyalahkan pendapat ulama yang mengatakan memperbolehkan. Nah, ini pentingnya ketika kita menyikapi sebuah masalah yang terjadi di masyarakat, Ibu. Jadi semisal ya, di masyarakat ada masalah di mana masalah tersebut diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan ini boleh dipakai dua-duanya. Maka panjenengan tidak usah mengatakan ini tidak boleh karena ada yang berpendapat boleh. Ya. Kenapa? Karena ini masalah yang diperselisihkan. Beda kalau masalahnya adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang memang harus diperingatkan. Ini harus benar-benar kita tegakkan. Tapi kalau hanya sifatnya masih diperselisihkan, monggo. Ya. Apalagi semisal ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di mana masalah tersebut sensitif. Kayak contohnya ya permainan boneka. Ini kan sudah beredar, gimana? Sudah beredar di toko-toko, gimana? Nah ini kan mestinya jenengan tanggleg riyin. Hukumnya nopo, gimana? Sekarang kita beli koin dulu. Ini beli koin transaksinya apa? Setelah itu kita masukkan koin di alat ya cepitan boneka tersebut, kadang menang kadang
halal. Berarti untung-untungan apa mboten? Angger untung-untungan maknane napa? Judi napa mboten? Lah kuwe. Kene wae gemuyo. Nah, makanya kita sebelum melangkah hendaknya bertanya terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau wis tersebar sih pripun ya, sementing dijelasna hukume kuwe. Kita lanjut fokus ke pembahasan. Jadi Imam Malik berpendapat bahwasannya hukum ziarah kubur bagi seorang wanita adalah boleh. Wa huwa qaulu ahlil Madinah. Ini adalah pendapatnya ulama-ulama yang ada di kota Al-Madinah. Dan dikatakan wa yadullu 'alal jawaz marwahu ibnu Abi Syaibah min tariqi Muhammad ibni Umar ibni Atha an Abi Hurairah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasannya ziarah kubur bagi seorang wanita itu hukumnya boleh adalah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad ibni Umar ibni Atha dari sahabat Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi janazatin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan jenazah. Fara'a Umar imro'atan fasohabiha. Kemudian sahabat Umar melihat seorang wanita, lalu sahabat Umar menegur wanita tersebut yang bersama dengan jenazah. Faqala. Terus apa komentarnya Kanjeng Nabi? Dabha ya Umar, tinggalkan saja wahai Umar. Al-hadis. Dari hadis ini maka menunjukkan makna bahwasannya ziarah kubur hukumnya boleh. Buktinya Kanjeng Nabi tidak melarang. Ya. Kanjeng Nabi malah justru memerintahkan sahabat Umar supaya berhenti ya menegur wanita yang sedang bersama dengan jenazah. Ini takrir dari Rasulullah, ini komentar dari Rasulullah, ini penjelasan dari Rasulullah. Sehingga dari hadis ini menunjukkan hukum dan faidah bahwasannya ziarah kubur bagi seorang wanita adalah boleh. Jadi kalau kita kumpulkan, ada hadis yang melarang, ada hadis yang menunjukkan boleh. Ini pentingnya kita manut sama ulama. Tidak seperti ya kelompok Al-Wahabiyah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Makna kembali kepada Al-Quran dan hadis menurut mereka langsung baca terjemah, Ibu. Tuku Al-Quran sing terjemahan terus diwaca terus dijelasaken marang jamaah ya berpotensi sangat sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tidak punya guru yang mumpuni dan ahli dalam bidangnya. Berarti kalau seperti ini gue lagi doktrin karo panjenengan, lagi ngarahaken marang panjenengan supaya panjenengan adoh saking kiai, supaya panjenengan adoh saking ulama. Kembali Al-Quran, kembali ke hadis. Seakan-akan panjenengan wis arusa ngaji kayak kiai, wis arusa ngaji mendi-mendi. Cukup tuku Al-Quran sing ana terjemahane, cukup tuku hadis sing ana terjemahane, terus diwaca ya gue. Lah padahal kalau ningali hadis, coba bayangkan, ada hadis yang menunjukkan Rasulullah melarang bagi seorang wanita untuk ziarah. Satu hadis lagi malah justru menunjukkan memperbolehkan. Lah terus keprimen dia. Lah ini tugasnya ulama. Akhirnya ulama berbeda pendapat. Nah ini yang bertanggung jawab ulama. Ada yang mengatakan melarang, tapi larangannya hanya makruh, tidak sampai haram. Ada yang mengatakan boleh dan tidak sampai makruh. Nah ini luar biasa.
Wa akhrajahu Ibnu Majah wan Nasa'i min hadzal wajhi wa min tariqi ukhra an Muhammad ibn Umar ibn Atha an Salmah ibn al-Azraq an Abi Hurairah wa rijaluhu thiqat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah wan Nasa'i dan dari jalur yang lain dari Muhammad bin Umar bin Atha dari Salmah bin al-Azraq dari sahabat Abi Hurairah, dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa perawi atau yang meriwayatkan hadis niki terpercaya. Nah, terus wa amma haditsu Tirmizi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Terus semisal ana wong takon maning, semisal ana wong takon kaya kiye, bukane neng ing dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi Kanjeng Nabi melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Kalau ada orang bertanya kepada kita ya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, jarane Kanjeng Nabi melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Faqad qala At-Tirmizi, nah, waqad ra'a ba'du ahlil ilmi anna hadza kana qabla an yurakhisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Lah maka ibu kita menjawabnya seperti ini. Memang betul hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Kanjeng Nabi melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Tetapi larangan hadis tersebut sebelum Kanjeng Nabi memberi keringanan kepada umatnya untuk ziarah kubur. Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi ar-rijalu wan nisa. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada umatnya untuk ziarah kubur, maka ini berlaku bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, boleh hukumnya untuk ziarah kubur. Wa qala ba'duhum, namun ada sebagian ulama lagi yang berpendapat innama kuriha ziyaratul kuburi lin nisa likillati sabrihinna wa kasrati jaz'ahinna. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh ziarah kubur bagi seorang wanita dengan alasan wong wadon ke sabare setitik, ya, anggar wong wadon ke sabare setitik. Maksudnya apa? Anggar tertimpa musibah umumnya wong wadon ke langsung jerit-jerit kayak gue. Terus akeh dukane, anggar anak apa-apa yang langsung sedih, anak apa-apa yang langsung nangis. Gue sifatnya wong wadon kayak gue. Kalau ditinggal orang yang dicintai langsung beker-beker, nyebut namanya, ya kan? Nah iya, gara-gara ngoten niku akhirnya dimakruhkan. Wadirnya nanti sudah lupa, terus ziarah kubur dongene eling kematian, malah eling marang wong sing disenengi. Akhirnya apa? Nangis maning gue kayak gue. Makanya dihukumi makruh. Ini pendapat sebagian ulama. Terus waqala al-Hakimun Naisaburi fil Mustadrak. Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya berpendapat wa hadhil ahaditsul marwiyah fil lahyi an ziyaratil kubur mansukhatun. Jadi hadis-hadis yang telah diriwayatkan yang di dalam hadis tersebut mengandung makna larangan ziarah kubur bagi perempuan, ini dinasikh, diganti hukumnya. Wan nasikh laha haditsu Alqamah ibnu Marsad an Sulaiman ibni Buraidah.
Terus mana hadis yang bukan merusak, mengganti hukum hadis yang melarang tentang ziarah kubur, yaitu hadis Alqamah ya ibni Marsad dari Sulaiman ibni Buraidah dari ayahnya. Jadi Kanjeng Nabi dawuh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kata Kanjeng Nabi, dulu saya melarang panjenengan ziarah kubur, tapi sekarang saya mempersilahkan panjenengan untuk ziarah kubur. Lah niki hadis yang nasikh istilahnya Ibu. Hadis yang mengganti hadis yang menjelaskan larangan ziarah kubur. Contoh pendekatannya kayak gini. Semisal disit nyong ngomong, semisal kita nggak contoh pendekatannya, nyong disit ngomong kayak gini ora oleh, karena memang keadaannya lagi apa arane kacau, jadi nyukut sing ora oleh ya Bu. Lah terus wis stabil keadaannya, nyong ngomong ora panjenengan disit memang nyong ngomong ora oleh, saiki nyong wis ngolihna. Lah kue berarti sing disit kue diganti dengan yang terakhir, ucapan yang terakhir. Lah ini yang diistilahkan dengan apa? Nasikh mansuh. Nasikh kue sing ganti, mansuh kue sing diganti. Jelas apa buatan? Kurung jelas, tak jelas teman-teman ya kue. Ya wis jelas teman ya. Faqad adzanallahu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi, dan Allah telah mengizinkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah ke makam ibunya. Wa hadzal hadits yani an-nasih mukharrajun fil kitabain as-sahihain li shaykhaini radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi hadis yang mengganti hukum niku diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadisnya kuat, sahih ya gue. Warawal Hakim aidan fi mustadrakihi an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Ali ibn al-Husain an abihi anna Fatimah bintan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat tazuru qabri ammiha Hamzah kulla jumu'ah fatusalli wa tabki 'indah. Kemudian Imam Hakim juga dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan hadis dari jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Ali ibn al-Husain dari ayahnya, bahwa Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi setiap hari Jumat ziarah ke makam pamannya yang bernama Hamzah. Jadi Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi dua paman arane Hamzah wis ninggal dunia. Lah Sayyidah Fatimah setiap Jumat kue ziarah ke makam pamannya yang bernama Hamzah. Lah ketika beliau Sayyidah Fatimah niki ziarah fatusolli wa tabki indahu, doa dan nangis Ibu, tapi nangisnya orang jerit-jerit, angger jerit-jerit orang oli ya, donga terus kemudian nangis biasa tok, hanya apa mengalirkan apa air ya yang ada di dua mata saja, nggak sampai apa Rari kok bisa mati disit, wong nyong duitnya langka ya. Orang kayak gue ya, orang terus pipinya dipukul-pukul, mana merasa bersalah, gemian bisa nepas esi urip, nyong orang rumah temenanan, Rika tawis mati disitan, ya orang sampai segitunya. Biasa aku ya disobek-sobek, orang sampai segitunya, hanya sekedar menangis nggak apa-apa, berdoa dan disertai menangis ini diperbolehkan. Kudu nangis karena akeh utange, kudu nangis karena akeh masalahe, kudu ya. Kadang ana wong donga nangis kudu karena donga ya. Karena apa? Memikirkan apa? Masalah-masalahnya. Si didonga apa aku malah nangis. Ya gue lah Allah. Ya setidaknya bisa nangis lah.
Hadal hadis ruwatuhu an akhirihim thiqah. Jadi hadis niki dari awal sampai akhir perawinya dapat dipercaya. Wa qad istaqsaitu fil hathi ala ziyaratil qubur taharriyan lil musyarakah fit targhib. Dan saya membahas lebih lanjut tentang motivasi supaya ziarah kubur karena upaya berperan dalam memberikan anjuran dalam ziarah kubur. Waliyu'lam as-sahihu bi dzabbihi annaha sunnatun masnunah. Ketahuilah wahai orang yang ingin menghapus dosa-dosanya, sesungguhnya ziarah kubur hukumnya sunnah yang disyariatkan. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajmain. Ini perkataannya Imam Hakim. Jadi Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya beliau mengatakan saya telah membahas lebih lanjut tentang motivasi supaya orang-orang ziarah kubur. Kenapa? Karena supaya saya yakni Al-Imam Al-Hakim berupaya berperan dalam memberikan anjuran supaya orang melakukan ziarah kubur. Ibu-ibu yang saya hormati, inilah keterangan-keterangan yang ada di dalam hadis dan dijelaskan oleh para ulama tentang ziarah kubur bagi seorang wanita. Nah niki saya lanjutkan supaya khatam ya. Qala Mula Ali Al-Qari fil Mirqah ba'da an dzakara al-hadits ahadits fil rukhsah fi ziyaratil qubur ma nassuhu fa hadhihi al-ahadits bi ta'lilatiha tadullu ala anna an-nisaa kar-rijali fi hukmi ziyarah idza zurna bi syurutil mu'tabarah fi haqqihinna. Jadi Mula Ali Al-Qari dalam kitab Mirqah setelah beliau menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya ziarah kubur, beliau Mula Ali Al-Qari menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut dengan alasan-alasannya menunjukkan makna bahwa hukum ziarah kubur bagi seorang wanita dan laki-laki hukumnya adalah sunnah, hukumnya diperbolehkan. Jadi hukum ziarah kubur bagi seorang wanita seperti halnya hukumnya seorang laki-laki dalam berziarah kubur, yakni maknanya apa? Hukumnya sunnah ketika memenuhi syarat-syarat bagi seorang wanita untuk ziarah kubur. Di antara syarat-syaratnya apa? Ya syarat-syaratnya tadi mendapatkan izin dari halilnya, dari suaminya, terus kemudian ketika ziarah kubur tidak menjerit-jerit, orang nangis-nangis beker-beker, orang biasa baik, panjenengan nangis-nangis ya urusan ziarah, nangis-nangisnya sampai hukum haram aja ziarah disit, kok nunggu tenang disit baru kok ziarah ya. Wa yu'ayyiduhul khabaru sabiq annahu alaihi salatu wassalam marra bil mar'ah fa amaraha bis sabri wa lam yanhaha 'aniz ziyarah. Kemudian dikuatkan hadis yang sudah lewat bahwasannya suatu ketika Rasulullah melewati dan bertemu dengan seorang wanita yang sedang ziarah kubur. Rasulullah memerintahkan seorang wanita tersebut supaya sabar. Dan Rasulullah tidak mencegah wanita itu untuk ziarah kubur. Wa amma khabaru la'anallah zawaratil kubur fa mahmulun ala ziyaratihinna li muharramin kan nauhi wa ghairihi mimma tadanahu. Sedangkan hadis yang berupa Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, ada ulama yang mengatakan ini berlaku bagi seorang wanita yang ketika ziarah kubur melakukan keharuman. Contohnya melakukan keharaman apa? Niyahah, menjerit-jerit sambil menyebut sifat-sifatnya orang yang dicintai yang telah meninggal dunia. Jadi jerit-jerit, nangis, terus kemudian nyebut wong sing disenengi sifat-sifatnya. Panjenengan jadi tulang punggungnya nyong tak mati sampai nangis jerit-jerit. Nah, kue sing sampai haram. Ya ini baru dilaknat, artinya dihukumnya haram. Wa yahtamilu an takuna hadhihi ziyarah kana fi waqtin nahyi tsumma nusikha. Ini sudah dijelaskan.
Wa fi hasya Syekh Ahmad Al-Qulyubi wa tahrumu ya'ni ziyaratal qubur ala muqtaddatin walau an wafatin wa bi ghairi idzni halilin. Jadi menurut Syekh Ahmad Al-Qulyubi, hukum haramnya bagi seorang wanita ziarah kubur ketika wanita tersebut masih masa iddah. Baik iddahnya itu disebabkan karena wafatnya seorang suami atau iddahnya itu disebabkan karena ditalak oleh suaminya. Jadi anggap lagi masa-masa iddah kue haram hukumnya ziarah horoni. Terus sing nomor loro dalam keadaan apa? Tanpa izin halil atau suami. Jadi seorang istri ketika mau ziarah kubur ya harus dapat restu dan izin dari suaminya. Angger diizini ya oleh hukumnya. Yang ora diizini berarti ora oleh hukumnya kayak gue. Sampai sini dulu wis ya. Kayaknya jenengannya esi kesel bukan esi kesel ya. Jadi niki keterangan-keterangan dari hadis dan maqalah ulama dan komentar-komentar ulama tentang mengenai hukum ziarah kubur bagi seorang wanita. Jadi jenengan wis ngerti hukumnya, jadi anggarana wong takon ya dijelasna. Ya gue anggarana sing ngomong loh ziarah kubur ya gue nang apa rane makome para wali dan sebagainya dijelasakan. Wong sing kaya gue wong sing orang ngerti nggih. Wong sing orang ngerti faidahe ziarah kubur ke makamnya para wali. Wong jelas-jelas Kanjeng Nabi dawuh man zara qabri wajabat lahu syafaati. Wong jelas-jelas Imam Asy-Syafi'i seorang imam mujtahidul mutlak panutan mengatakan bahwasannya beliau ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan ada hajat, beliau ziarah ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah, lalu kemudian hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Gue Imam Asy-Syafi'i lah dewek apa maning gimana? Makanya di antara tempat-tempat mustajabnya doa adalah di makamnya para wali ya. Jadi anggar anak wong sing apa arane ora seneng arusa digubri supaya maknane wong sing ora ngerti, sing ora pernah ngaji ya arusa dipeloni lan arusa terpengaruh ya. Sing jelas-jelas diolihna kue aja dilarang. Angger panglarang perkara sing memang dilarang marang syariat. Tapi kalau perkara tersebut dilegalkan oleh syariat, tidak boleh kita melarangnya dan tidak boleh kita mengendorkan ya semangat orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Niki kula perlu jelasaken ya. Ora oli dewek lemahna wong sing lagi luruh dunya nggo nafkahi bojo lan anak-anake. Semisal jenengan pengen jelasna emen aja ke dunia. Wong gue lagi semangat golek dunia nggo nafkahi gue aja ngomong kayak dia. Allah, oleh itu dunia kayak wedok be mau bakal orang digawak mati be. Ki kan berarti maknanya melemahkan. Memang benar omongannya, tapi akan menjadikan melemahkan orang tersebut mencari dunia padahal tujuannya nggo nafkah koroni. Begitu juga orang oli melemahna wong lagi semangat lakoni keapikan. Wong lagi lakoni semangat keapikan tumben mereka mangkat. Orang oli gue ngomong kayak gue. Biasanya ikut orang mangkat gani mangkat. Akhirnya lemah suka orang mangkat mani aja kayak gue. Jadi tidak boleh melemahkan orang yang lagi melakukan kebaikan dan tidak boleh kita melemahkan orang yang sedang melakukan ketaatan. Tidak boleh juga kita memberikan semangat orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Ana wong orang goleti nafkah disemangati, wis ternyata laka tutuke bisa urus duit bes. Ya gue. Oke kan berarti apa? Memberi semangat orang supaya tidak menafkahi. Oleh orang ya gue. Kudu nang tengah-tengah, iya kan? Kau kudu tengah-tengah. Ya, awas hati-hati, harus di tengah-tengah kita bersikap. Tidak boleh berlebihan ya, ora oli yang kedodoran, kudu nang tengah-tengah. Nah, karena gini Ibu biasa nanti
kalau kita dalam keadaan seperti ini, semisal ziarah kubur, alhamdulillah kita melaksanakannya dengan baik, berangkat selamat, pulang juga selamat, di dalam perjalanan saat ziarah kubur juga kita maksimal. Wo biasane wo ana wong sing nglemahna panjenengan gongkon ziarah kubur, kowe wis biasane ana wong kaya kowe mbuh siji muloro, maka panjenengan jangan sampai terpengaruh ya. Nyuwun wis wanti-wanti nggih. Kula wis wanti-wanti supados panjenengan monggo tetap semangat nglampahi ibadah. Pun ngoten niku mawon. Mugi-mugi bermanfaat. Nuhallil wa nusolli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jajan.